Zah, kalau kita komen di beranda orang, kita doakan kebaikan di kolom komentar, apa termasuk amal jariah, amal biasa. Ya, coba teman-teman, apa beda amal biasa dengan amal jariah? Kalau amal jariah itu ngalir pahalanya kalau kita meninggal. Itu biasanya kalau kita berikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, itu amal jariah. Ya, dipakai banyak orang. Saya beli AC, saya taruh ke masjid, itu amal jariah, dipakai banyak orang. Tapi apa bedanya dengan amal biasa? Kalau amal yang biasa dinikmati oleh satu orang, baik itu doa ya, kemudian kita kemudian sedekah ya ke fakir miskin gitu ya, kemudian kita ngasih makan anak yatim ya, itu satu yang menikmatinya ya. Jadi itu bedanya. Jari itu jaro yajri ya, jaro yajri artinya apa? Jaro yajri ya, jaro yajri itu artinya selalu mengalir ya, kayak air ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau itu ya, kalau teman-teman mau untuk melakukan yang namanya puasa, untuk melakukan yang namanya amal jariah, maka sangat dianjurkan teman-teman melakukan amal yang dipakai untuk orang banyak ya. Kemarin niat puasa Yaumul Bid, ternyata suami ganggu, jadi batal ya, kayak gitulah ya. Halo Mbak Fatimah, Mbak Oma, Mbak Gusmira, iya. Sholat sunat awabin, baca surat Al-Ikhlasnya berapa kali? Rakaat pertama dan rakaat kedua. Aku pelan-pelan ya guys. Sholat sunat awabin, rakaat pertamanya itu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, kemudian Al-Ikhlas 1 kali ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Za, bayar fidyah kode puasa sudah lewat gimana? Kode puasa sudah lewat gimana? Gimana? Jadi sholat awabin itu adalah sholat antara maghrib dengan isya. Nah, di antara keduanya adalah sholat, di antara keduanya itu rakaat 1 dan 2. Rakaat pertamanya Al-Ikhlas 6 kali, rakaat keduanya Al-Falaq 1 kali. Rakaat 1 dan 2 Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, itu pada semuanya ya, pada semua pada rakaat 1 dan 2. Zah, kalau nggak minta izin kita puasa sunat sama suami dan suami juga tidak mempermasalahkan kita, nggak ada masalah, itu namanya adalah diamnya seorang suami tanda dia mengizinkan ya. Zah, tapi andai pun dia akhirnya mengganggu ya tinggal dibatalkan, sesimpel itu ya. Ustazah, gimana sikap kita kalau menanggapi seorang ibu yang selalu pilih kasih kepada anaknya? Teman-teman, belum tentu loh orang tua itu pilih kasih. Sama rata, dia bukan sama rata, tapi sama rasa guys. Dengan anak ya, dengan anak atau dengan siapapun gitu ya, itu bukan sama rata ya, tapi sama rasa ya teman-teman ya. Misalnya nih ya, misalnya seperti ini guys. Ketika kita ngasih anak SD jajan 15.000, itu rasanya cukup, rasanya besar. Ketika ngasih anak kuliah jajan 15.000, itu rasanya nggak cukup. Maka anak kuliah kita besarkan, rasanya sama. Jadi adil tuh bukan sama rata, tapi sama rasa ya teman-teman ya. Nah kayak gitu ya. Oke, Ustazah, sholat taubat kapan waktunya? Sholat taubat itu kapanpun ya teman-teman ya. Sholat taubat itu kapanpun, 24 jam siang dan malam boleh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya teman-teman ya. Niat puasa 2 niat boleh sekaligus puasa Kamis. Niat puasa 2 niat boleh sekaligus puasa Kamis dan Yaumul Bid. Niat puasa 2 niat sekaligus puasa. Nggak usah mbak, nggak perlu mbak, 1 aja mbak, puasa Yaumul Bid aja nggak ada masalah. Zah, kalau kita udah lamaran tapi kakaknya nggak setuju, dilanjut apa tidak? Yang harus setuju itu wali ya, bukan satu keluarga ya. Dalam satu keluarga bapaknya doang yang setuju, kemudian kakaknya nggak setuju, nggak ada masalah ya. Oke, selalu ya sehat ya teman-teman ya. Oke. Dapat pahala ganda niat puasa dan melayani suami, enggak ya. Zah, boleh enggak memajang foto keluarga di ruang tamu?
Teman-teman coba dengerin aku sebentar, tapi aku coba untuk ini ya guys, aku coba untuk cuekin komentar sebentar. Tentang hukum foto, patung, dan semuanya itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah yang mutlak haram ya. Apa yang mutlak haram adalah berbentuk dan bernyawa. Jadi ada bentuknya kayak patung gitu ya. Bentuknya kayak patung manusia berbentuk, patung ikan berbentuk dan bernyawa. Itu mutlak haram kalau diukir dengan tangan dan hasil imajinasi manusia. Yang kedua adalah berbentuk tak bernyawa seperti patung patung misalnya patung gunung ya, patung yang pemandangan ya, hiasan rumah yang dibentuk dengan tangan dan tidak bernyawa, berbentuk tidak bernyawa. Itu mutlak halal. Boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah tak berbentuk tapi bernyawa, seperti gambar lukisan. Ya, gambar lukisan tak berbentuk, cuman rata doang gitu ya. Rata doang lukisan tapi bernyawa. Ya, kalau tadi kan berbentuk, kalau ini tak berbentuk dan bernyawa, seperti lukisan hewan, lukisan kuda ya, lukisan ikan gitu ya. Nah, ini diharamkan tapi ada yang memakruhkan ya. Status hukumnya itu makruh, paling ringan makruh. Jadi kalau lukisan ikan, lukisan hewan, lukisan kuda ya itu paling ringan adalah makruh. Saran aku jangan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah tak berbentuk tak bernyawa seperti lukisan pemandangan, itu mutlak halal ya. Mutlak halal ya teman-teman ya. Kemudian sekarang ada yang dia tidak hasil imajinasi, dia hanya hasil dari teknologi seperti foto ya, seperti pengambilan scan gambar, seperti foto. Itu adalah hasil teknologi yang tidak didasarkan pada imajinasi. Dia terjadi begitu saja ya. Jangan, tolong buka DM saya, jangan di typing terus ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk seperti itu banyak yang membolehkan, walaupun ada yang mengharamkan, sebagian kecil ya teman-teman ya, sebagian kecil saja. Jadi kalau untuk foto itu teman-teman silahkan, yang penting fotonya jangan mengumbar aurat, yang penting fotonya jangan, maaf izin, jangan lagi joget, yang lagi nampak aurat gitu ya. Nah, jangan ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, semoga bisa paham ya. Siap ya. Udah paham ya teman-teman, itu dihafal tuh kayak ngafal Pancasila ya. Apa boleh sholat sunat hajat dilakukan setelah sholat maghrib? Silahkan, yang penting tidak di jadwal yang dilarang sholat. Kapan jadwal dilarang sholat? Lepas subuh menjelang syuruk, jam 12 tepat, lepas asar menjelang maghrib ya. Oke gitu ya. Ustazah, suami suka merajuk gitu ya, suami suka merajuk gitu ya, dan kikir padahal faham agama juga. Selalu istiqomah, suka merajuk. Kalau kikir itu sifat jelek, nanti kikirnya itu berarti dia tidak dapat pahala atas kebaikannya, tapi pahala yang lain dia tetap dapat. Memajang hewan yang di air keras, apa maksudnya gimana? Kalau foto tadi tahu ya teman-teman ya, foto tadi udah tahu hukumnya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nanti aku coba sampaikan lagi di ceramah-ceramahnya aku. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya. Kalau boneka dia teknologi boleh dan dinisbatkan kepada anak-anak. Jadi orang besar jangan pakai boneka. Apa beda hibah, wasiat dan warisan? Kalau hibah, saya pelan-pelan, saya cuekin lagi ya. Kalau hibah adalah ketika orang yang memiliki harta memberikannya kepada orang lain dan bisa dinikmati saat orang itu masih hidup. Aku punya 4 ruko misalnya, 2 rukonya aku hibahkan untuk orang misalnya, dan silahkan udah bisa dimiliki saat aku hidup, itu hibah. Tapi kalau wasiat adalah aku berikan sesuatu kepada orang, tapi hanya bisa dia nikmati kalau aku sudah meninggal. Aku punya tadi 4 ruko, 2 rukonya aku kasih orang, tapi lu hanya bisa nikmati saat aku meninggal. Itu wasiat. Yang ketiga adalah warisan. Warisan adalah
yang tidak dihibahkan dan tidak diwasiatkan, semuanya menjadi warisan yang dibagi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Oke, dihibah dan wasiat itu maksimal cuman boleh sepertiga harta, tidak boleh lebih dari sepertiga harta untuk menyelamatkan hak dari ahli waris. Semoga paham ini ya. Oke, di sujud terakhir baca 3 doa boleh dilafazkan atau dalam hati. Kalau bahasa Arab silahkan ya dilafazkan ya, dalam hati lebih aman, lebih baik ya. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke. Zak, kok bisa di Candi Prandaban tidak bisa foto dan bukan khusus tempat ibadah saja? Itu tempat ibadah, Candi Prambanan itu tempat ibadah, cuman karena dia indah dijadikan tempat wisata. Oke ya, tanya Ustazah, boleh zikir dan berdoa setelah melaksanakan sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fajar? Boleh dong. Ya. Bersentuhan dengan suami membatalkan wudhu atau tidak? Bersentuhan dengan suami batal wudhu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Jadi kalau bersentuhan dengan suami, suaminya bilang batal, dia ngambil wudhu, silahkan. Yang penting kita jangan ngambil wudhu lagi. Tapi jangan kerjain dia, pegang bang, jangan ya. Apakah habis khatam Quran, apa wajib sedekah? Tidak. Sedekah itu tidak wajib, sedekah itu sunnah. Kalau sholat isya lanjut hajat witir, bolehkah doanya digabung di akhir? Silahkan. Doa itu bukan bagian lagi dari doa bukan bagian dari rukun. Jadi dia boleh diletak dimanapun. Jamaah di rumah tidak bisa on time. Sholat sendiri bisa on time. Selagi masih ada waktu sholatnya, lebih baik berjamaah, ya, atau lebih baik berjamaah dan on time. Ustazah, menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan gimana? Teman-teman, pertama caranya adalah baca doa. Rabbi syrah li sadri, atau teman-teman baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu boleh ya, supaya kita terlindung dari rasa was-was. Cuman yang paling penting, was-was itu biasanya datang karena overthinking. Kita hidup sekarang, pikiran kita selalu ke masa depan dan masa lalu. Ya, padahal now is no problem. Sekarang kita nggak ada problem. Kita ada problem kalau mikirin masa depan, ya, dan masa lalu, iya kan? Kenapa kamu risau? Iya, bulan depan anak harus bayar sekolah, kan bulan depan. Sekarang nggak ada problem. Kenapa kamu risau? Iya, bulan depan lagi. Sekarang nggak ada problem, dan bulan depan belum tentu seburuk yang kita bayangkan, ya. Atau lagi misalnya seperti ini. Kemarin aku tuh risau loh, aku ketemu dengan si Fulan tapi dia nggak nyapa aku loh, kayak gitu ya. Kan kemarin ya, sekarang no problem ya. Makanya sebenarnya kalau ada orang bilang hidup ini banyak masalah, aku kurang sepakat ya teman-teman ya. Sebenarnya hidup ini nggak ada masalah, karena kenyataan itu lebih buruk, pikiran lebih buruk dibanding kenyataan. Risau terus hidupnya guys. Baru mau berangkat, nanti kalau macet gimana ya? Belum tentu macet. Baru mau jemur pakaian, kalau hujan gimana ya? Belum tentu hujan. Jemur aja dulu, gitu ya. Aduh, nanti kalau aku terlambat gimana ya? Pergi aja dulu, belum tentu terlambat. Lagi macet, aduh kalau aku nggak sampai gimana ya? Pergi aja dulu, kan belum tentu. 1 jam yang ke depan adalah masa depan. Ya, ketemu dengan teman sekarang cerita takut-takutnya kemarin dia tersinggung nggak ya, kan masa lalu, nggak usah pikirkan ke depan, tinggal diperbaiki gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau ada orang bilang hidup nih banyak problem, sebenarnya nggak ada guys. Problem itu cuma dalam pikiran kita ya. Sebenarnya nggak ada ya, kata-kata masalah itu nggak ada ya.
Tinggal kalau kita ketemu dengan problem itu, kita hadapi udah saat kita bertemu. Boleh nggak kita merencanakan masa depan? Rencanakan, tapi jangan difikirkan, kita mau ujian skripsi nih ya, buat aja. Oke, aku mau tamat S1 3,5 tahun. Buat aja dulu gitu ya. Buat aja dulu gitu ya. Nah, tapi jangan dipikir nanti kalau nggak diterima judulku gimana ya. Aduh, nanti kalau dosennya marah-marah gimana? Nggak usah dipikir. Nah, ini problem seluruh orang. Bahwa mereka itu terlalu berpikir lebih berat dibanding profesor dan bersikap lebih rendah dibanding orang buta. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang mau live, teman-teman aku yang mau live ya. Aduh, kalau nggak ada yang nonton gimana ya? Live aja dulu. Yang mau jualan, jualan aja dulu. Belum tentu gitu ya teman-teman ya. Belum tentu seburuk yang kita bayangkan. Hati-hati, masa depan kita tergantung pola pikir kita. Makanya ada dalil ana inda dzanni abdi ya. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Dan itu bisa dilatih guys ya. Boleh nggak kalau salat subuh nggak pakai doa kunut? Boleh sekali ya. Imam Syafi'i yang menganjurkan kita kunut, tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut ya teman-teman ya. Oke, Ustazah lebih afdol sholat wudhu atau tahiyatul masjid? Sama ya, karena sama-sama sunnah ya, nggak ada yang lebih kuat di antara keduanya ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Kalau besok anak saya puasa mulai nggak apa-apa. Kalau besok doang puasa yaumul bid nggak apa-apa ya. Karena puasa yaumul bid itu bisa 1 hari kok, ya kan? Membuang kucing di pasar bagus. Yang penting kan ada ikannya, gitu ya. Istri harus melakukan amalan apa aja agar suami mendapatkan pekerjaan yang sukses gitu ya. Pertama doakan dia. Kedua jangan bikin pusing dia di rumah. Jangan habiskan energinya untuk masalah rumah biar energinya habis untuk bekerja. Iya kan? Nah, energi itu harus dihemat guys. Energi itu harus dihemat. Kalau nggak dihemat, kita mau bazir energi. Kalau energinya sibuk aja dengan ribut, sibuk aja dengan bertengkar, maka energi untuk bekerja menjadi tidak fokus. Maka kurangi apapun yang menghabiskan energi. Ada teman-teman yang toksik, ada teman-teman yang dikit-dikit marah, dikit-dikit merajuk, banyak tuntutan. Sementara kita bukan siapa-siapanya dia. Kan ada yang seperti itu ya. Habiskan energi itu ya. Tinggal teman-teman rungkat aja ya. Keluar dari pertemanan yang toksik, fokus kepada hal-hal yang bisa kita salurkan energi positif kita ya. Dan sekaligus doakan doa penambah rezeki, kemudian doa supaya kita berkah gitu ya. Nah, bolehkah memakai madhab? Madhab berbeda-beda dalam kegiatan ibadah. Kita tidak wajib berujuk pada satu madhab, karena negara kita tidak bermadhab. Ya, kecuali kalau pemerintah kita memerintahkan kita kepada satu madhab, kita semua harus merujuk kepada satu madhab, dan seluruh ustadz-ustadznya harus ceramah satu madhab, seluruh bidang pendidikannya harus mengajak kepada satu madhab. Karena negara kita bukan negara bermadhab, maka teman-teman boleh dalam hal sholat ikut Imam Syafi'i, ya, dalam hal wudhu ikut Imam Hanafi, dalam hal misalnya kunut ikut Imam Maliki, nggak ada masalah ya. Imam Maliki, Imam Hanafi gitu ya. Ustazah penjelasan tentang rawatib. Iya boleh. Rawatib itu adalah sholat sunnah. Ya, rawatib itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah rawatib qabliyah. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Rawatib qabliyah adalah sholat sunnah sebelum sholat fardu. Rawatib ba'diyah adalah sholat sunnah setelah sholat fardu. Kapankah itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Nah, di antara semua sholat yang saya sampaikan ini, ada yang status hukumnya ba'diyah, ada yang status hukumnya sunnah biasa, ada yang status hukumnya sunnah muakkad. Nah, di antara sholat yang tadi saya sebutkan, ada yang status hukumnya sunnah biasa. Kapan itu? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, sebelum maghrib ada qabliyah, tapi qabliyah biasa status hukumnya, tidak sampai ke sunnah ke muakkad ya.
Saya mau Ustazah kalau pas Ramadan lagi nifas, baiknya bayar fidyahnya kayak gimana? Ya kalau bisa kodo aja. Kodo itu lebih baik. Kalau nggak bisa kodo baru bayar fidyah. Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, yaitu sebanyak 1,4 kilogram beras. Ya, Zah, keluarga saya sedang sakit semuanya, anak suami, amin kita doakan ya, doakan. Yang penting sabar dalam sakit. Ketika kita sabar dalam sakit, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Hanya saja cara bersabarnya gimana kalau karena sakit? Cara bersabar karena sakit adalah ingat masa sehat yang panjang. Kita sehat 30 tahun, sakit baru seminggu misalnya gitu ya. Zah, kalau kita dari sujud ke mau berdiri, apakah kita duduk dulu atau langsung tegak? Dianjurkan tumak ninah dengan duduk dulu ya. Yang mana dilakukan? Mbak Nafid ya. Zah, apakah dilakukan? Zah, kok Zah, qobliyah zuhur 4 rakaat langsung atau 2 rakaat, 2 rakaat salam? Oke, dua-dua nggak masalah ya teman-teman ya. Waktu hamil tidak puasa kodo, kalau hamil kodo aja. Kalau masih ada, kalau teman-teman masih bisa. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak bisa, boleh bayar fidyah ya. Halo Mbak Nia, Mbak Livani, Zah, apakah sah sholat kita jika ada benda saat sholat, misal uang di kantong, kunci mobil, gimana? Nggak ada masalah ya. Oke, Zah suka bingung kalau puasa Arafah suka berbeda, ikut pemerintah atau Arab Saudi. Ya, memang begitu. Nanti dekat-dekat aku kabari ya. Aku ingatkan di VT-VT aku. Teman-teman klik aja foto aku yang di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, saya mau jual rumah. Doa agar cepat laku. Sholat duha, sholawat al-fatihah, dan kemana-mana diumumkan rumahnya. Ditempelkan pelang-pelang di mana-mana. Ya, online dan offline. Ya, jangan kalau kita mau jual rumah, terus kita cuma pasang satu pamflet, kemudian rumahnya buntu, kemudian nggak ada yang baca, kecuali malaikat Jibril tuh nggak akan kejual. Harus usaha. Nggak bisa dengan doa saja. Ya, Ustazah. Oke, sholat sebelum maghrib itu sholat apa? Sholat qobliyah ya. Zah, bacaan subhanaka. Ustazah, kalau mau wudhu kita buang air kecil dulu, tidak harus ya teman-teman ya. Tidak harus ya. Kalau buang air kecil ya buang air kecil, kalau enggak ya enggak ya. Zah, saya sakit, sholatnya sambil duduk di lantai. Ya, pas sujud bisa, cuma mau berdiri lutut sakit. Boleh sholat duduk? Boleh. Rasul pernah bersabda, "Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa kalian duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa maka telentang." Ustazah, apa benar saat haid tidak boleh pegang sejadah? Masa boleh, ada ya. Boleh ya guys. Oke. Saya dibenci orang melulu tanpa sebab. Apa yang harus saya lakukan? Abaikan. Orang-orang ada yang punya tabiat selalu dibenci orang. Biasanya adalah orang-orang yang punya prestasi, yang ketika dia masuk ke sebuah tempat, dia selalu dianggap sebagai ancaman atau saingan. Itu biasa. Ya teman-teman ya, biasanya kebencian yang orang berikan kepada kita itu seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya ulang ya, biasanya kebencian orang kepada kita itu seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya ulang ya, biasanya kebencian orang yang diberikan kepada kita lebih seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau Allah berikan nikmat banyak, biasanya akan banyak membenci. Karena manusia punya hasad, iri, dengki, dan biasanya itu karena kelebihan kita. So go ahead aja, lakukan. Kalau teman-teman tidak mau dibenci, jangan berbuat apa-apa. Diam aja nggak dibenci. Semakin banyak berbuat, semakin banyak salah, semakin dibenci, semakin banyak dihujat, semakin banyak yang iri. Hasad itu dengki ya, iri gitu ya teman-teman ya.
Nah, gitu ya. Makanya kenapa seorang pejabat lebih banyak musuhnya dibanding masyarakat biasa? Kenapa seorang seorang orang yang pintar lebih banyak yang tak suka dibanding orang-orang biasa. Karena semakin kita banyak berbuat, semakin banyak kemungkinan salah, maka semakin akan banyak diirikan orang dan kemudian semakin kita banyak dianggap orang sebagai ancaman. Itu biasa ya. Teman-teman usianya udah berapa? Kok masih pusing soal itu? Ayolah keep moving, belajar untuk mengabaikan apapun kata orang tentang kita. Belajar mau sampai kapan kita sedih karena manusia, sakit hati dengan manusia, ya mau sampai kapan kita itu dibenci, kita risau, mau sampai kapan kita mengantungkan harapan besar kepada manusia yang tidak bisa menyelamatkan kita ke surga, ya. Coba teman-teman eh, lebih ngeflow lagi, lebih slow lagi. Sekali lagi, hematkan energi, fokuskan energi pada hal-hal yang bermanfaat ya. Saya ingin sholat dia ya. Kan kita nih usia berapa ya teman-teman ya? Sudahlah, udah lewat lah ya. Dari SD kita mikirin orang-orang yang membenci kita. SMP, SMU, kuliah kita ada geng-geng yang gak suka sama kita. Masuk ke rumah, tinggal di perumahan, orang perumahan kayak gitu juga sama kita. Mau sampai kapan ya? Jadi gitulah ya. Karena almost people ya, kebanyakan orang aku lihat problemnya ya seputar itu ya. Kalau kita bisa maintenance, kita perbaiki, kita bengkel hati kita, insya Allah kita lebih tenang ya. Iya, oke, gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita ini kalau kita salah, kita perbaiki sudah. Karena kita bertanggung jawab bukan di hadapan dia, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya kita benar, maafkan dia. Allahumma fili walaha. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosanya. Karena ketika ada orang yang benci sama kita, itu belum tentu karena dia salah. Jangan-jangan kita yang salah. Dia pun bilang kita salah. Kita pun bilang dia salah. Mana nih yang benar? Pening kepala. Karena pening, doakan aja. Allahumma rabbighfirli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya, siapa yang salah nanti Allah yang akan mengukur, Allah yang akan membalas. Tidak usah kita pula yang mendoakan. Bingung kita nanti guys. Ya, oke, lebih santai, lebih slow, ya, lebih baik ya karena kita ingat usia, kita ingat umur kita yang mungkin tak panjang ya teman-teman ya. Nah, fokus kepada hal-hal yang bermanfaat ya, ibadah diperbaiki, akhlak diperbaiki. Doa tadi, Allahumma rabbighfirli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya, Rabbighfirli walaha. Ya Allah, ampuni. Coba catat. Rabbighfirli walaha atau Allahumma firli walaha. Ya, oke. Bolehkah barang yang kita beri diberikan oleh orang? Ini dia. Bolehkah barang yang dibelikan oleh orang gitu ya? Gimana? Kita dibelikan barang oleh orang gitu ya. Boleh nggak barang itu kita kasih ke orang? Silahkan. Khadijah pernah dikasih oleh sahabat. Khadijah memberikan kepada yang lain. Dan yang lain memberikan lagi kepada yang lain ya. Bahkan dalam riwayat dijelaskan sampailah ke tangan Fatimah ya. Jauh ya. Oke, siap ya. Hari apa saja yang diharamkan berpuasa? Yang pertama adalah Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua adalah hari Syak, 30 Sya'ban, sehari sebelum Ramadan. Yang kemudian yang ketiga Jumat sendiri, sunnah, puasa sunnah, tidak boleh. Kemudian Sabtu sendiri, puasa sunnah, nggak boleh. Kemudian ya selanjutnya haram puasa di sepanjang tahun, puasa terus, itu haram ya. Nah, jadi nggak ada masalah, oke? Ya, sama-sama. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat juga di sana ya. Oke, Mbak Maria, Ustazah kalau iftitah jangan bersuara ya, sir aja ya. Oke, kalau mau puasa hari Jumat nggak apa-apa Zah, sendiri jangan, gabung Kamis ya teman-teman ya. Puasa hari lahir aku nggak anjurkan, dalilnya tak terlalu soe ya. Oke, tapi di kampungku bapak-bapak ibuku suka gosipin orang tapi nggak sadar diri, hahaha. Coba teman-teman, orang-orang yang suka gosipin orang, biasanya dia nggak punya kegiatan banyak. Kalau dia punya kegiatan, jangankan gosipkan orang, ngerjain urusan dia aja nggak kelar-kelar. Aku kayaknya bukan nggak mau gosip ya, tapi waktunya nggak ada. Canda ya teman-teman ya. Gitulah ya. Coba teman-teman perhatikan di negara-negara besar.
di negara-negara maju. Aku tidak mengatakan negara itu bagus ya, tapi kehidupan di negara maju itu sangat keras. Kalau nggak kerja keras maka akan jadi orang miskin, karena persaingan semakin keras sehingga orang sibuk dengan bekerja. Terbentuklah gaya hidup yang individualis, yang nggak sempat ceritain orang, dia fokus dengan bekerja. Tapi orang-orang kita masih rata-rata pekerjaannya separuh waktu saja, ya, separuh waktu saja, sehingga dia tidak kehidupan tekanan di Indonesia nggak terlalu tinggi dibanding di negara luar. Semakin besar sebuah negara, semakin tinggi ya, semakin tinggi tingkat kemiskinan. Nah, sementara di negara kita adalah negara berkembang, tingkat kemiskinan tinggi tapi nggak parah, sehingga orang-orang bisa melakukan punya banyak waktu untuk menceritakan orang ya, teman-teman ya. Nah, hari ini banyak sekali orang membenci. Ya, seperti itu. Yang dibenci bukan cuma teman-teman, siapapun merasakan itulah, itu masalah paling bawah lah ya guys. Ustazah, kurang kerjaan kalau gosip terus ya. Biasanya dia nggak punya tanggung jawab yang lebih besar ya. Sementara kan kita punya energi guys. Jadi teman-teman coba dengerin ya. Kita nih punya energi. Nah, energi orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya nilai diri, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya aktivitas, itu akan dialihkan ke aktivitasnya. Oke? Nah, tetapi orang-orang yang tidak punya tanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri, atau orang-orang yang dia itu nggak ada kerjaan gitu ya. Ini kita bukan menghina ya, tapi orang-orang yang nggak punya tanggung jawab lah gitu ya, dia akan alihkan energinya untuk ngomongin orang lain. Itu soal energi guys. Sama dengan anak-anak, anak tuh nggak ada yang nakal. Ya, ada anak-anak yang energinya itu cuman harusnya kita alihkan. Ya, kita alihkan kepada permainan, kita alihkan dia untuk main kejar-kejaran. Tapi kalau kita nggak alihkan energinya, dia akan jadi anak yang kayaknya nakal. Padahal itu penyaluran energinya aja yang nggak, yang salah. Jadi orang gosip itu energinya salah. Harusnya energinya bukan ke gosip ya. Ya suka sekali bercerita, sedikit-sedikit cerita orang, dikit-dikit cerita orang. Ya biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang kurang punya banyak tanggung jawab lah. Ya, Ustazah, iya. Gitulah ya. Zah, gimana orang tua buat anak yang jalannya salah jalan? Hah? Gimana? Oke. Sehat ya teman-teman ya. Iya Mbak Cika, bener ya. Resep ceramahnya apa? Mudah dimengerti. Micin Mbak. Micin, astagfirullah. Apa ya? Karena aku mungkin pakai bahasa Indonesia kali ya. Ustazah, gimana mengingatkan kakak tentang kesalahannya? Khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang sesuai dengan kadar kemampuannya ya. Pakai bahasa yang teman-teman dia ngerti aja ya. Kalau aku pula yang menjelaskan nanti nggak ngerti bahasanya ya. Oke, Pekanbaru siap. Kok micin Zah? Iya, mungkin karena aku hidup di hidup di masyarakat ya teman-temannya, jadi pakai bahasa biasa. Oke. Ustazah, apa hukumnya kalau datang ke kiai untuk menanyakan barang yang hilang? Tidak bisa ya teman-temannya, tidak bisa, itu bagian dari kesyirikan ya. Oke, gitu ya. Sangat menguasai materi dan public speakingnya bagus ya Zah. Amin, semoga ya bisa dipahami ya, sampai paham ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Semoga bermanfaat ya guys. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita Falaha bukan Falahe ya. Dan kita belajar bersama di kanal ini, tenang aja. Ini tempat kita belajar dan tidak ada judge apapun atas pertanyaan teman-teman semua ya. Palingan kita candain sedikit aja dan itu cuma bercanda ya. Teman-teman tenang aja, apapun yang teman-teman tanyakan, aku tidak akan menilai karena tidak boleh menilai orang lain, yang menilai adalah Allah Azza wa Jalla. So kita happy aja di kanal ini ya. Oke, Ustazah minta doanya sedang diuji, aku juga biar dapat jodohnya. Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Seperti itu doanya ya. Siang Mbak Hani, mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke.
Oke. Gimana yang harus kupertahankan ya? Mudah dipahami. Oke. Ya, siap ya, teman-teman. Thank you ya, Mbak Yuli ya. Ustazah, Allah Azza wa Jalla itu apa? Allah Azza wa Jalla itu Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, jadi aku ganti dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu adalah penyebutan terhormat untuk menyebut Allah ya. Biasanya kan orang-orang Subhanahu wa taala. Aku pakainya Allah Azza wa Jalla. Gitu aja sih teman-teman. Kamu dipakai boleh ya. Silakan ditiru Allah Azza wa Jalla ya. Oke, Ustazah, bolehkah kurban pakai uang arisan? Nggak apa-apa, yang penting diganti ya, teman-teman ya. Oke, hatinya lagi sedih, lihat Za, ngurangin dikit lah, insya Allah ya, Mbak Umi Siti ya. Oke, Mbak Enta, thank you ya, teman-teman ya. Oke, puasa Senin Kamis itu kenapa sangat disunnahkan? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Hai ya Rasulullah, kenapa engkau rajin betul puasa Senin Kamis?" Apa kata Rasulullah? Aku itu rajin puasa Senin Kamis karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kebaikanku ke langit gitu ya. Dan aku pengen saat catatan kebaikan itu dibawa, aku sedang berpuasa. Oke, nah itulah sebabnya. Jadi Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amal kita. Terus sahabat nanya lagi, guys, jadi semua catatan amal kita itu dibawa ya Rasulullah? Betul, akan dilaporkan di hari Senin dan Kamis kecuali orang-orang yang bermusuhan. Makanya teman-teman, kenapa ada Pak Ustadz bilang jangan nggak bersapaan lebih dari 3 hari, jangan nggak bersapaan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kalau kita tak bersapaan melewati Senin dan Kamis, itu amal kita itu tidak akan dibawa oleh Allah ke langit, guys. Tidak akan dibawa oleh Allah ke langit, guys. Ya, jadi kalau mau berantuk, bertengkar Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bayan dulu, guys. Nggak gitu juga ya. Ustazah, bolehkah jamak qashar di rumah? Kalau kita harus dalam perjalanan ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Sholat subuh boleh nggak membaca surat Al-Ikhlas? Boleh, Mbak, selagi ayat Quran. Ayat kursi pun nggak apa-apa. Ganti-ganti lah, guys. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas tuh ganti-ganti lah sikit-sikit dengan ayat kursi kayak Rabbana atina fid dunya kayak gitu kan. Jangan kul terus. Kan ada ayat kursi yang teman-teman hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya kan. Ganti-gantilah sedikit, ganti selera, guys. Ini dari zaman dulu sampai sekarang dari bayi kul terus ganti-ganti lah, guys. Oke. Oke, ini wajahnya masih kul nampaknya ya. Oke, ya. Kul lovers ya, siap ya. Halo Mbak Gendis, Mbak Bismillah, siap ya. Wah, enggak karena kulkul terus karena hafalnya itu enggak kok. Teman-teman hafal kok ayat kursi. Teman-teman hafal kok inna atau inal kausar. Masalahnya kalau lagi sholat apapun balik lagi ke kulkul. Tak kenapa lah teman-teman itu susah kali move on ya, tapi nggak apa-apa ya guys. Kul itu bagus kok artinya, jadilah. Oke, Zah. Mbak Lia. Nggak apa-apa, surat An-Nas dulu, rakaat kedua baru ayat kursi. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Iva, ya. Mbak Rosita menghadapi kakak yang merasa berhak mengatur adiknya. Teman-teman, kalau nggak mau teman-teman diatur dan dia adalah bukan wilayah yang mengatur kita, maka teman-teman tinggal nggak turuti saja. Ya, tinggal nggak turuti saja, tinggal kasih pengertian. Dek, gini kamu nggak, Kak, aku gini aja. Udah, nggak usah dipikirin lagi tanggapan dia. Oke, Ustazah, bagaimana jika akhir Ustazah? Ustazah gimana kalau selesai sholat baru tahu ada selai rambut yang keluar? Nggak apa-apa ya, teman-teman kan nggak sengaja ya. Halo Mbak Bulbul ya. Teman-teman sehat ya guys. Gredis ya. Za minta doanya, aku sedang diuji suamiku kembali kambing. Astagfirullah, kembali kambing. Aduh, cepat kali typingnya guys.
Allah Karim ya. Mbak dua saudara minta doanya agar suamiku kembali dan ingat samaku dan anak-anak. Kita doakan ya Mbak. Allahumma yassir wa la tu'assir ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya selalu di sana ya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya. Klik foto yang ada di atas ya. Follow dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Bagaimana jika apa yang harus kita lakukan saat anak kita murtad? Ajak dia kepada agama kita kembali. Kalau enggak ya udah, teman-teman abaikan, itu pilihan dia. Kita enggak nanggung dosanya. Yang penting teman-teman harus mendoakan dia ya, harus mendoakan dan mengajak ya. Rasulullah saja, Nabi Nuh dengan Nabi Lut aja nggak bisa menolong anak dan suami istrinya ya. Oke ya. Kalau dengar gosip di TV dimanapun, jangan diisi otak dengan hal itu guys ya. Diisi dengan berita viral ya, berita-berita, jangan diisi otak dengan itu. Cobalah teman-teman kurangi beban isi kepala itu dengan belajar yang lain ya teman-teman, dengan belajar yang lain ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apalagi renovasi. Oh, iya. Ternyata prakteknya lebih sulit. Iya, benar ya, teman-teman ya. Apa boleh puasa Yaumul Bid setiap bulan? Ya, aku selalu ingatkan teman-teman dengan puasa Yaumul Bid ya, teman-teman ya. Oke, yang penting teman-teman klik aja foto yang ada di atas, kemudian follow, kemudian aktifkan tombol loncengnya ya. Kalau kita sholat subuh, baca surat ayat kursi sampai lillahi, nggak apa-apa. Ayat tuh boleh dipotong, surat tuh boleh dipotong. Alif lam mim, udah kayak gitu boleh dipotong ya, ruku ya. Oke ya, sehat ya teman-teman ya. Bagaimana jika akhir tahajud kita berdoa pakai bahasa Indonesia menggunakan catatan? Kalau lagi sujud nggak boleh, tapi setelah salam boleh berdoa pakai catatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Lalu doa pakai catatan boleh. Mbak ML kok nggak dibalas? Ya Mbak ngomongin jam melulu. Oke ya. Ternyata praktek tidak semudah teori. Aku tidak sampaikan apa yang aku bilang ini adalah mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan yang aku sampaikan adalah hal yang sudah aku buktikan. Cara teman-teman menghadapi kalau tersakiti, cara teman-teman menghadapi orang yang marah, cara teman-teman menghadapi orang yang julid, orang yang hasad, orang yang iri, orang yang menggosipkan, orang-orang yang memfitnah. Walaupun usia aku ndak senior teman-teman semua, tentu aku sudah melewati banyak hal. Allah kasih ke aku lebih dulu sebelum teman-teman curhat kepada aku. Insya Allah ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, thank you ya semuanya. Boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya guys. Jadi apa yang aku omongkan ini adalah yang benar-benar disunahkan oleh Rasulullah, dan aku sudah menghadapinya mungkin lebih dulu ya teman-teman ya, mungkin ya. Nah kayak gitu ya. Oke. Dalam sholat pada saat sujud apakah kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh, tutup bibirnya, shoot kayak gitu ya guys. Oke, bolehkah minjam uang ke pegadaian? Nah, pegadaian ini yang aku nggak tahu ya guys. Aku nggak ngerti instrumennya. Aku nggak ngerti apa yang namanya itu guys, akadnya ya teman-teman ya, sehingga dia menjadi aku nggak tahu. Jadi kalau aku nggak tahu, aku jawab nggak tahu karena aku belum pernah baca instrumennya. Jadi untuk menentukan boleh atau tidak itu adalah dilihat dari isi instrumennya ya. Oke. Mbak Jioni ya, sehat ya teman-teman ya. Bolehkah berkurban untuk orang yang telah meninggal ya? Jawabannya adalah boleh ya, boleh ya, atas nama orang yang meninggal ya. Oke, riba juga di dalamnya. Oh iya gitu ya, Masya Allah ya. Order lagi etalase 1 diminum tapi pakai campur air hangat minumnya Mbak ya. Oke, minum madu yang ada aku sampaikan. Kalau teman-teman mau pakai air hangat itu jauh lebih bagus ya. Bolehkah makan minuman orang yang minjam riba? Oh, kalau dia minjam nggak masalah, kan uangnya tidak secara umum untuk dibelikan air minum tadi. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yaumul Bid Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat.
Jumat ya teman-teman ya. Berarti kalau teman-teman puasa Kamis, puasa juga Jumat ya. Puasa Jumat, puasa juga Kamis ya. Iya, sunnah sendiri nggak boleh Jumat. Lupa aku hari guys ya. Subuh emang nggak boleh 3 kul? Boleh teman-teman. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Teman-teman ini lihat apa ini? Boleh teman-teman. Ya, lihat teman-teman, lihat di mana itu konten-konten kayak gitu. Oke, sama-sama ya. Semoga jadi amal jariah ya. Jika kita tobat dari riba tapi nyicil bunga kreditnya masih dosa. Ya, selagi ada bunganya masih dosa ya, teman-teman ya. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit supaya teman-teman ditabung ya. Jadi antara pengeluaran dengan penghasilan itu ada dua dialektika. Orang-orang yang punya banyak penghasilan, maka PR-nya adalah mengeluarkan uang lebih sedikit. Jadi jangan banyak keinginan. Tapi orang-orang yang kemudian penghasilannya masih kurang ya, maka PR-nya adalah menambah pemasukan. Aku ulang ya, ini ada dua nih. Orang yang sudah banyak pemasukan, PR-nya adalah mengurangi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Orang-orang yang masih belum mencapai kekayaan, maka tugasnya adalah menambah sumber pemasukan baru. Jadi dua-duanya ada tugas. Kenapa ya saya kalau mau mengerjakan kebaikan, hati selalu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja. Itu namanya godaan khannas. Terdapat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Dari rasa was-wasnya khannas ya. Nah, jadi saya jelaskan beda setan dengan khannas. Kalau setan melarang kita berbuat baik. Kalau khannas kita sedang ingin berbuat baik, maka dia ganggu kita. Halo Mbak Putri, dia ganggu kita. Malas ke masjid itu setan. Nyampe di masjid ingat jemuran. Itu khannas. Malas sholat itu setan. Sedang sholat lupa rakaat, ingat masa lalu, ingat duit yang hilang, itu khannas. Mau sedekah itu nggak jadi, mau sedekah, malas sedekah itu setan. Ketika udah mau masukkan uang ke bakul, ditengok uangnya ternyata gede, besok aja lah, nggak usah lah, itu adalah khannas. Saya mau ngasih, ibu mau ngasih mertua misalnya uang 1 juta bulan depan, ya menjelang bulan depan dipikir-pikir kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya, ujung-ujungnya nggak jadi, itu khannas. Makanya selalulah baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu ya. Oke, Mbak Astuti, sholat sering nggak khusyuk? Iya, karena khusyuk itu ada tingkatannya. Ya, fasallu kamastata'tum, sholat sekemampuan kita. Yang penting teman-teman berusaha untuk khusyuk. Ada cara sholat khusyuk di video aku ya. Mbak Palo, kalau gamisnya cuma sampai mata kaki pakai kaos kaki, tapi kalau pakai sepatu dan kamisnya menyentuh tanah tidak pakai, nggak masalah. Halo Mbak Oriansi, yang penting menutup lah intinya ya teman-teman, karena pada masa dulu orang-orang itu gamisnya gede sampai naik kuda pun nggak nampak betisnya, bayangkan. Saking gede gambrengnya ya. Aisyah itu kalau dia naik kuda itu saking lebarnya gamisnya nggak nampak betisnya, bayangkan lebarnya gamisnya kan. Kalau kita naik motor Beat aja tuh jelungkang gitu saking kecilnya ya kan ya. Ustazah, kalau kena tipu uang banyak hilang tapi sampai sekarang belum ikhlas gimana ya Ustazah? Teman-teman, caranya adalah yakin dan percaya kalau kita ketipu Allah, kalau kita ikhlas itu Allah akan kembali ganti pada rezeki yang lain. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kita menderita, Allah nggak kembali ganti. Ya, jadi insya Allah rezeki bisa dicari, tapi ketenangan hati sulit dicari. Ikhlas supaya hati tenang. Iya kan? Nah, daripada kita memikirkan uang yang belum kembali, hati sakit. Uang keluar, hati sakit. Lebih bagus ikhlas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar hati tenang. Kalau teman-teman teringat, alihkan. Teringat, alihkan. Wah, teringat nih, uang hilang ya. Maka teman-teman alihkan. Dengan cara apa? Kerja lebih banyak, atau bawa ngopi, bawa ngeteh gitu ya, atau ngobrol gitu. Harus dikontrol ya. Oke. Ya, minta tolong Ustazah, baterainya udah harus habis. Apa yang mau aku tolong? Jawabannya apa? Iya, nggak apa-apa Mbak. Kalau manusia itu punya antivirus, guys, aku mau jelaskan.
Manusia itu punya antivirus terhadap apapun yang terjadi. Uangnya hilang, dia dizolimi, maksudnya dia dihianati, diselingkuhi. Sebenarnya kita itu punya kekuatan antibodi untuk tetap bisa bertahan. Teman-teman tenang aja, cuman butuh waktu aja. Ya, butuh waktu aja ya. Caranya kalau memang teman-teman lagi nggak ikhlas, ya teman-teman baca Quran, tenang, pindah tempat, olahraga sore, lakukan hal yang selama ini tertunda ya, lakukan hal yang selama ini tertunda ya teman-teman ya. Ustazah, mas kawin diminta lagi, apakah itu termasuk kategori talak? Bukan. Minta mas kawin lagi haram, nggak boleh ya. Meminta sesuatu yang telah kita hibahkan dan kita berikan haram ya. Galeh LM riba, mana pula galeh MRM riba, galeh LM dari riba ya. Ya, oke. Lagi belajar menerima insyaallah detachment ya, tawakal ya. Zah, jelaskan tentang syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan dosa kecuali syirik. Syirik itu ada dua, syirik kecil, syirik besar. Syirik besar menyembah pohon, menyembah matahari dan seterusnya. Nggak mungkin ya. Nah, sekarang yang kita takut ini adalah Mbak Lela jam 9 ya, parfumnya ya Mbak Lela jam 9 ya. Atau kurang dari jam 9 nanti, enggak jam 9 karena kita mulainya 8.15. Kalau kita mulai jam 8 berarti 8.45 ya. Nah, syirik kecil itu adalah seperti percaya kepada mitos, percaya kepada ramalan, percaya kepada dukun ya, kemudian termasuk mencintai manusia berlebihan. Aku nggak bisa hidup tanpamu bang, gitu-gitu. Nah ya kan, aku menderita kalau nggak ada kamu bang. Itu termasuk syirik mahabbah, syirik kecintaan manusia melebihi cinta kepada Allah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, saya seorang mu'alaf. Kok saya ini makin sholat, itu makin baik sholatnya. Tapi kok kenapa ya? Ya banyak sekali cobaan. Coba teman-teman lihat ya. Coba teman-teman dengerin sebentar aku. Pejam matanya, enggak. Ya, angkat kakinya, jewer telinga sendiri. Bukan. Jadi gini guys, kenapa ada kita yang merasa semakin kita taat, semakin banyak cobaan atau ujian? Memang seperti itu guys. Karena kenapa? Karena Allah itu ingin melihat kesetiaan kita. Hei hambaku, kamu rajin sholat ya? Oke, ku tes ya. Coba ku kasih kau cobaan, ku kasih kau ujian, kira-kira masih tetap taat nggak? Gitu. Sesimpel itu. Oke, contoh. Seorang suami mencintai istri, kadang-kadang suka menilai istri. Ya, kira-kira nih kalau suami begini, kamu masih tetap setia enggak? Kira-kira nih kalau aku takdirnya begini, kamu masih tetap setia enggak? Ujian itu adalah Allah ingin melihat kita. Apakah kita tetap setia dan bertakwa saat hidup sulit atau bersetia dan takwa atas hidup lapang aja? Kalau kita mendekati Allah hanya untuk kepentingan biar hidup kita lapang, itu enggak tulus dong namanya. Jadi dekatilah Allah, cintai Allah saat sempit ataupun lapang. Seperti teman-teman ingin dicintai saat susah maupun senang. Nah, Allah tuh pengen lihat itu guys. Makanya kalau aku ditimpa sesuatu, aku selalu bilang dalam hatiku, oh ya Allah, Engkau pengen lihat ya, aku setia atau enggak. Oke, aku akan tetap ibadah. Jadi apapun yang terjadi, kadang-kadang Allah cuma pengen lihat kesetiaan kita. Percayalah teman-teman, ujian itu enggak akan lama. Cobaan itu enggak akan lama. Dia akan kembali lagi seperti semula. Semua akan hilang karena maha suci Allah dari zalim kepada hambanya. Apalagi orang-orang yang taat. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Ya, jadi ujian itu Allah ingin melihat apakah kita ini setia atau cuma mendekati karena kepentingan. Ya, oke. Bagaimana hukumnya membenahi sejadah dengan kaki? Gak ada masalah. Sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, mens kepanjangan 14 hari. Lebih dari 15 hari boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat, boleh baca Quran. Terserah. Ya teman-teman ya. Boleh kalau lebih dari 15 hari ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah gimana kalau suami hanya perhatian sama mamanya dan sama adik-adiknya? Pertama, pastikan itu cuma bukan prasangka kita. Pastikan itu adalah kenyataan sesuai fakta. Kemudian yang kedua, selagi kita udah terpenuhi sandang, pangan, papan, atau terpenuhi kebutuhan batin, maka saran aku teman-teman jangan banyak berharap untuk suami fokus aja ke kita. Ya, karena dia juga punya kewajiban membahagiakan orang tuanya secara batin dan lahir. Walaupun membahagiakan itu tidak sama rata, tapi sama rasa. Yang penting rasanya sama.
Ngasih anak SD 15.000 rasanya gede sama anak SD. Tapi ngasih uang 50.000 kepada anak kuliah baru dia rasanya gede. Sama rasa, tidak harus sama rata. Ya, teman-teman coba ingat nikmat yang dikasih oleh suami kepada kita, jangan ingat apa yang dia tidak beri kepada kita. Ya, kecuali suaminya secara nyata tidak bertanggung jawab. Kalau gitu, ambil urat lehernya, putar dikit, tarik ya. Zah, kita tidak melakukan kemaksiatan, tapi doa belum terkabulkan. Apa ada faktor lain? Aku canda ya, guys. Kita tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian apa ada faktor lain? Ada. Kadang-kadang Allah menunda tuh. Ya, menunda untuk melihat apakah kita tetap bertahan dalam ikhtiar atau berhenti di tengah jalan. Oke? Ya, Zah, kalau habis ngaji, pokoknya gini guys, kalau teman-teman Pak tiada syair ya, contoh misalnya teman-teman ya, kita membuka usaha, nggak juga ada hasilnya. Allah menunda aja untuk melihat seberapa pejuangnya kita menghadapi hidup ini. So, tugas kita adalah ikhtiar. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kita berazam tawakal kepada Allah. Allah tuh cuma pengen lihat aja ya. Enggak ada lagi yang lain. Allah tuh cuma pengen lihat aja. Iya kan? Kedua orang tua udah meninggal, ya kan guys? Rumah nggak mau dijual sama adik-adiknya suami gara-gara ada kakak kurang waras. Maksudnya pertanyaannya apa? Tapi suami saya bilang kita pisah aja. Apa yang harus kita perbuat? Kalau suami bilang kita pisah aja itu jatuh talak. Coba Mbak tenang dulu. Perhatikan suaminya dalam 3 bulan. Kalau 3 bulan gitu ya. Kalau dalam 3 bulan dia rujuk berarti Mbak udah rujuk. Talak 1. Talak 1 dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Begitu juga dengan talak 2 ya. Ustazah, gimana kalau sholat jamak dalam perjalanan tapi kita berimam? Sama niatnya, cuman ikuti imam dulu, nanti salam kanan salam kiri, kita langsung tegak seperti biasa untuk melakukan sholat yang kedua. Dosakah kita minta cerai sama suami? Tergantung kasusnya apa. Kalau minta cerainya karena nggak dibeliin motor, misalnya nggak dibeliin rumah, dosa. Tapi kalau cerainya karena suami maksiat dan suami menghantarkan kita kepada kesalahan, suami membuat kita untuk bermaksiat, suami membuat kita untuk tidak taat, nggak ada masalah gugat cerai. Ya, apa doa biar sabar menghadapi 3 laku anak? Rabbi syarhali sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Doakan anak agar jadi anak soleh. Rabbi, halo Mbak Soleh Kang Asbar. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke, ya kalau saya cerai karena dia tidak menafkahi istri, apa saya berdosa? Tidak. Ketika suami tidak menafkahi istri secara lahir dan batin, maka dibolehkan istri untuk melakukan gugatan. Coba dicek di surat nikah bagian belakang. Ini nikah nggak baca surat nikah ya, cuman baca sampulnya aja untuk berfoto. Nah, coba dibaca surat nikah bagian belakang. Jatuh talak enggak kalau suami suruh kita pulang ke rumah orang tua, atau bilang ya jatuh talak ya, pulang kau ke rumah orang tuamu, aku ndak mau lagi sama kamu, you me and kita pisah aja lah, kita masing-masing aja lah, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Zah, kita punya hutang tapi ingin berkurban. Sebaiknya bagaimana ya? Karena pas ada rezekinya di kurban. Selagi hutangnya belum jatuh tempo, silahkan kurban dulu. Yang penting nanti kalau seandainya hutangnya jatuh tempo kita bayar ya. Kemarin saya bertengkar ya kan sama suami gara-gara suami matikan alarm tahajud. Saya dosa nggak? Ingatkan baik-baik, kalau menyakiti tetap berdosa. Ingatkan baik-baik, kalau menyakiti tetap berdosa. Iya kan? Nah ini kan bertengkarnya keren ini ya. Udah Mbak ya, kan dia sunnah aja. Tahajud itu sunnah. Ya, kalau dia matikan, Mbak melawan, nanti ujung-ujungnya dapat dosa. Ya kan, besok tinggal bangun lagi ya. Nanti lain kali tidur pakai headset ya, alarmnya di telinga ya. Canda ya guys. Ustazah, apakah puasa kita halal full 1 bulan? Dikarenakan tidak dapat haid karena ikut halal. Halal tuh apa?
Gimana teman-teman ya? Ustazah, apa doa untuk anak yang sudah meninggal? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, berikanlah kuburannya taman-taman surga. Wow, susahnya lagi Ustazah. Gini aja, teman-teman kirimkan Quran sampai hatam untuk anaknya. Baca Quran, teman-teman doa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan anak saya. Kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini ringanlah sisa kuburnya. Ya Allah, saya kirimkan solawat. Dengan solawat ini berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini lapanglah kuburannya. Ya Allah, ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini berhentilah malaikat menyiksanya. Ya Allah, ya Tuhan, apapun ya bisa ya. Istri yang suka ngerumpi di tetangga sampai sore gimana? Suruh pulang, Pak. Nyuruh pulang istri doang, Pak. Yang susah itu nyuruh pulang orang lain, Pak, atau istri orang. Kalau istri kita, kalau dia mau, dia harus manut pada hal-hal yang menghantarkannya kepada kebaikan. Suruh pulang, Pak. Tahu caranya? Nanti aku kasih tahu ya, Pak. Ya, follow dulu kanal aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Ustazah, gimana kalau mertua suka pilih kasih? Coba dipastikan dulu benar-benar pilih kasih atau kita merasa-rasa dia pilih kasih aja. Guys, kalau nggak terlalu ngefek sama kita, udahlah teman-teman ya. Kita tidak usah banyak berharap sama manusia. Yang penting suami bertanggung jawab. Udah gitu aja. Kirim baca Quran untuk almarhum suami dan anak sekaligus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau baca Quran itu boleh untuk seluruh orang. Jadi satu kali baca, halo Mbak Dika, satu kali baca boleh semuanya. Ya, boleh semuanya ya. Satu kali baca boleh untuk semua orang ya, teman-teman ya. Tapi kalau umroh cuman satu kali umroh satu nama. Kalau haji satu kali umroh satu nama. Kalau kurban satu kali umroh satu kali nama. Tapi kalau baca Quran boleh didoakan untuk banyak nama ya. Durhaka nggak kalau suami yang kerja urusan rumah masak, cuci, bersih-bersih? Tidak. Karena tidak ada dalil perempuan diwajibkan masak, cuci, bersih-bersih. Aisyah nggak pernah masak, punya pembantu 9. Suaminya Rasulullah, bapaknya Abu Bakar. Teman-teman, pembantunya berapa? Atau kita yang pembantu sendiri? Enggak ya guys? Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gitu ya, nggak dosa ya, selagi suaminya ridha ya. Oke. Za, bolehkah suami mengucapkan selamat ultah ke mantan? Nggak boleh, itu namanya jinsiah. Teman-teman harus selesaikan itu secara adat istiadat, gitu ya. Jadi nggak boleh. Dengan perempuan lain, kamu lagi apa, ngapain, nggak boleh. Apa kabar kamu, udah makan belum? Nggak boleh. Kalau ada kayak gitu, selesaikan ya. Halo Mbak Eli. Za, boleh nggak mendiamkan mertua yang buat sakit hati dan menganggap saya seperti anak? Jangan didiamkan. Ketika ketemu, teman-teman sengaja mendiamkan berhari-hari nggak boleh. Itu nanti akan melewati hari Senin dan Kamis. Kalau kita mendiamkan melewati hari Senin dan Kamis, maka nanti amal kebaikan kita tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, oke. Kemarin aku kok banyak bilang yang nggak live. Kemarin aku live. Pagi jam 8 live, malam jam 8 live, kemudian jam 10.30 live kemarin, sore juga live. Ya, cemana ini ya. Janda mau menikah, apa harus izin bapaknya kayak anak gadis? Ya, harus izin wali. Ustazah, kalau suami bilang cerai lewat SMS, iya, jatuh live, astagfirullah, jatuh talak, namanya talak kinayah. Ya, nanti kalau dalam 3 bulan mau rujuk lagi nggak ada masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Oh iya, Zah, sakit lutut nggak sembuh, Mbak. Kalau kita sakit, kita berusaha sembuhkan. Dalam proses penyembuhan belum berhasil, sabar. Ketika kita sabar dalam sakit, dosa kita berguguran. Mantap nggak? Mantap ya guys. Islam itu asik banget ya. Ketika kita sabar dalam sakit, itu dosa kita berguguran. Iya kan? Masya Allah ya. Siap Mbak Tuti, yang belum sembuh kita doakan semua sembuh ya guys. Ya. Zah, ada apa? Makmum wajib nggak membaca Al-Fatihah? Jadi gini, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam.
Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Permasalahannya adalah imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, maka makmum ruku aja, nggak usah disampaikan, nggak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya. Boleh Kak suami ngechat mantan? Nggak boleh. Ngechatnya apa dulu? Kalau ngechatnya lagi apa, udah makan belum, sehat-sehat ya di sana, syalalalalah, jangan, hentikan, dakwahkan, selesaikan. Nggak boleh, itu namanya jinsiah, itu awal perselingkuhan. Ya, nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh. Ustazah kan wajib jalin silaturahmi, iya jalin silaturahmi kan tidak harus melakukan jinsiah dan kemaksiatan. Ya, kemarin ada yang nanya, boleh nggak saya ngasih nafkah anak gadis orang tapi istri saya cukup? Nggak bisa. Niat benar, cara salah. Sama dengan teman-teman nanya, boleh nggak saya itu apa namanya ngasih makan anak yatim tapi mencuri? Sama dengan itu, nggak boleh. Saya bangun masjid tapi dari korupsi. Sama dengan itu, saya sedekah tapi ke anak gadis orang. Sementara saya punya istri, anak gadisnya nggak saya nikahin. Shalalala, nggak bisa ya. Jangan ya teman-teman ya, nggak bisa. Kok gitu Ustazah? Iya, gitu kali Ustazah. Iya. Zah, jinsiah itu Mbak Khadijah adalah berurusan dengan yang bukan mahram tetapi tidak ada urusan dengan muamalah. Contoh nanya lagi apa, di mana, udah makan belum, sehat enggak, tadi malam tidurnya gimana, medbebo ya, FNS dream, itu nggak usah dengan yang bukan mahram. Yang bolehnya adalah muamalah, jinsiah kayak gitu nggak boleh. Yang boleh itu adalah muamalah. Aku pinjam laptopnya ya. Itu kemarin gimana mahasiswanya? Itu kemarin gimana? Udah selesai belum kerjaan yang kemarin? Tolong ya ambilkan ini ke sini. Itu adalah muamalah. Jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, pekerjaan, dunia pendidikan, boleh. Tapi kalau yang lain tuh nggak boleh. Oke? Hati-hati. Aku akan setting para istri-istri untuk berhati-hati kepada suami-suami yang jinsiah. Dan aku akan setting para suami-suami untuk menghadapi istri yang jinsiah. Biar berantu-antu aja isi kanal ini. Oke, Ustazah, hukumnya menyiapkan kain kafan sebelum meninggal. Boleh, teman-teman. It's okay, ya. Ustazah. Wait. Kalau manggil Dek ini cepat aku jawab ini. Tunggu dulu, guys. Dek Ustazah, bolehkah kita pakai sampo menghitamkan rambut? Nggak bisa. Ya, itu merubah bentuk yang Allah berikan kepada kita waktu lama, ya. Kak, kalau profilnya kata-kata kalimat thayyibah, maksudnya profil boleh dong. Zah, gimana menghilangkan iri di hati dan penyakit hati lainnya? Teman-teman, ini banyak loh di channel aku. Berantu-antu tuh berantem, ribut. Teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe ya. Di sana ada video ceramah panjang aku. Subscribe. Bagaimana menghilangkan iri, sifat-sifat jelek itu semuanya ada di ceramah-ceramah panjang aku. Di channel aku. Dan yang baru mampir ke TikToknya aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku tadi mau jawab apa ya? Siapa Ahmad Gaib? Mbak Shopping by Mel. Bagaimana cara menghilangkan penyakit iri? Kita iri sama orang, itu bukan kita iri dengan apa yang dia punya, tapi kita iri dengan orangnya. Karena orang lain yang punya yang sama, itu bisa jadi kita nggak iri. Jadi kalau kita iri sama orang, satu hal yang perlu kita kaji adalah kita iri itu sama orangnya, bukan pada kelebihannya. Cara yang pertama kalau kita iri sama orang adalah jangan terlalu banyak lihat kelebihannya. Cara yang kedua, ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cara yang ketiga, puji dia kalau nikmat dia itu terlihat. Oke, puji dia kalau nikmat dia tuh terlihat. Sakit Ustazah, kan kita udah iri, masa Ustazah suruh kita muji dia? Ada tetangga beli kulkas 6 pintu, sementara kita separuh pintu. Iri kita sama dia, guys. Pertama, jangan lihat kelebihannya. Lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masalahnya nampak kulkasnya karena 9 pintu saja. Pas turun mobil tuh nampak kulkasnya. Datang ke rumahnya, bilang, selamat ya, tahniah ya, congratulations ya. Sakit karena kita iri sama dia. Tapi sakit memuji orang yang kita irikan itu seperti kita minum obat. Pahit diminum tapi menyehatkan badan kita. Mbak Fajar, ya, kulkas kita tanpa pintu ya. Aku kulkas ada pintu tapi tak terbuka-buka pintunya. Zah,
Mantan suami ngajak dengar ceramah lewat online dalam grup. Gimana tuh? Apa itu selingkuh ringan? Ya enggak lah, itu muamalah. Ya itu muamalah, nggak ada masalah. Zah, apa hukumnya laki-laki tidur dalam satu kamar yang sudah ditalak berkali-kali? Oh, kalau dia nggak tahu kayak gimana? Kalau dia tahu itu talak 3, harusnya nggak perlu. Ya, harusnya nggak boleh. Ya, perempuan harus nikah dulu sama orang lain ya. Oke. Zah, gimana caranya menghindar dari chatan dari mantan atau suami orang yang suka sama kita? Menghindari chatan aja teman-teman pusing, tinggal nggak usah dibalas aja. Unik kali netizen gue ini ya. Menghindari chat nggak usah dibalas. Kita nggak wajib membalas semua chat. Tinggal nggak usah dibalas aja. Ustazah nanti kalau nggak dibalas dia merasa nggak dihargai. Kalau nggak dibalas dia merasa nggak dihormati. Kalau dibalas nanti aku terkesan sombong. Kalau nggak dibalas nanti aku terkesan individualis. Berarti toxic. Toxic relationship. Hubungan beracun. Ingat, kita balas chat orang karena kita pengen balas. Bukan karena nggak enak kalau kita nggak balas. Aku ulang nih guys. Oh ini besar mata aku nih. Nah ya kan karena ini PR besar ya. Banyak orang ya yang kayak gini aja pusing coba. Ini PR kita semua yang PP-nya miring-miring ya. Coba ya. Ada orang yang menyakiti kita. Katakan dia menghina kita. Gitu ya. Atau dia mengejar-ngejar kita. Atau dia merayu-rayu kita. Padahal kita adalah istri orang misalnya gitu ya. Caranya gimana? Gak usah balas. Ustazah nggak gitu konsepnya Ustazah. Kalau nggak dibalas, nanti dia merasa nggak dihargai. Nanti kalau dia balas, dibilangnya nanti aku sombong. Kalau nggak dibalas, dibilangnya aku nggak ngerti akhlak. Kalau nggak dibalas, berarti nanti dia bilang aku nih orangnya nggak bagus. Kalau nggak dibalas, nanti dia merasa nggak dihargai. Berarti itu toksik. Teman-teman ketergantungan sama orang itu. Bebaskan diri guys. Jadi kalau kita mau balas, itu karena kita pengen balas, bukan karena nggak enak sama orang itu. Siapapun yang membalas chat hanya karena nggak enak, Anda dalam bahaya. Kita dalam cengkraman mereka. Ya, oke? Aku entah didengar tanda ini. Ya, blokir aja. Nggak harus diblokir. Kalau dia nggak ganggu, nggak harus diblokir. Yang diblok itu yang ganggu, guys. Misalnya nih, ada orang yang masuk ke live kita. Kalau datangnya cuma sekali seabad, nggak usah kita blokir. Tapi kalau datang terus aku ceramah, dia datang terus, aku ceramah, dia datang terus, baru kita blokir. Kalau datangnya sekali sebulan, biarlah dia menjadi gula untuk menemani pertemuan kita di live ini, nggak usah diblokir. Diblokir itu kalau yang dia pakai efek samping. Karena itu teman-teman jadi nggak fokus dengerin ceramah aku. Karena itu teman-teman jadi nggak fokus, ya itu kita blokir. Tapi kalau datangnya cuma sekali seabad, jadikanlah itu sebagai bagian dari garam untuk menemani hari-hari kita. Nggak ada dia nggak rame guys. Hidup nih kalau nggak ada haters nggak rame. Jadi gitu guys, blokir kalau ganggu aja, kalau nggak ganggu nggak usah, aman aja, ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman memenuhi keinginan orang hanya gara-gara ingin menghargai dan takut dibilang sombong, antum dalam masalah guys. Yuk guys, yuk kita makan malam yuk. Aduh aku lagi nggak bisa. Alah kau nggak setia kawan. Sekali-sekali nih yuklah makan malam. Kita males nih. Terus kita bilang ya udahlah ayolah. Kita nggak mau tuh makan malam tuh. Karena pengennya makan bacem doang di rumah. Tapi karena dikatain begitu, menghargai dia, nggak pengen ngecewain dia, kita tetap pergi. Itu hati-hati. Nggak bahagia kita kayak gitu. Kita melakukan sesuatu karena kita pengen, bukan karena ingin bukan karena orang-orang yang ini itu namanya toxic relationship, hubungan beracun, gitu ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Zah kalau suka mimpi mantan suami, adalah tadi mantan suami tadi udah pergi pula dia ke Sidratul Muntaha, nggak nampak lagi chatnya, susah juga ya. Ustazah, kita takut, aduh terbang kayak rudal Hamas. Tunggu. Zah, kita akan takut akan ajal kematian kita. Ibadah kita jalankan tapi rasa itu ada. Apa
kita takut akan ajal. Jadi gini guys, bahwa jadi kita gini guys, ketika kita tuh harus punya khauf dan roja, takut akan kematian dan harapan agar umur panjang, itu wajar. Takut mati itu bagus, yang repot itu tak takut mati ya. Jadikan ketakutan itu sebagai booster kita untuk melakukan ibadah. Kalau suka mimpi mantan suami padahal nggak kepikiran, nggak usah, nggak apa-apa. Mimpi, oh ya udah, lupain, udah minum kopi santai, ya kan. Jangan semua dipikir guys, mimpi pun dipikirin ya. Aku mimpi gigi patah, terus kenapa? Nggak adanya apa? Mimpi aja aku gigi aku patah 3, terus kenapa? Kan cuma mimpi. Iya mimpi aja aku takut kenapa-napa. Kayak profesor gitu ya, berpikir hal-hal yang nggak terlalu perlu ya. Tinggal istighfar ya, dan kemudian jangan menerawang ya. Istighfar, udah bangun, masak, bikin sarapan, santai, ngopi, santai gitu guys. Semua teman-teman dipikirin tuh dahsyat ya. Tak di malam aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi aja emakku ke rumah. Udah mimpi, oke. Udah nggak usah banyak-banyak dipikirin gitu ya. Oke. Nah, pemikir betul. Kalau kita siap Mbak Yani, kalau kita mimpi orang yang udah meninggal, nggak usah dipikirin. Karena kita pikirin tuh mimpi pun, kita belum tentu pemikiran kita benar. Apa faedah memikirkan itu? Tinggal mimpi orang meninggal, doakan. Udah. Jangan dipikir sampai siang. Tanda apa ya? Tanda apa ya? Sore. Tanda apa ya? Tanda apa ya? Ujung-ujungnya nggak datang majelis taklim. Ujung-ujungnya nggak hafal sujud sahwi. Iya kan? Tanda apa ya? Tanda apa ya? Ya. Nggak usah. Oke? Ya. Amalan untuk mempercepat jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah. Gaya sedikit guys, dikasih topi soalnya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Coba nih doa ketika dapat jodoh guys. Mendapat jodoh ya kan. Siap ya teman-teman. Kalau aku sering was-was najis kalau kepikiran lagi sholat, lanjutkan sholatnya. Kalau cuman was-was itu bukan yang kenyataannya ya. Benarkah tidak boleh? Kenapa Mbak Ita? Boleh aja Mbak Ita, nggak ada masalah. Misalnya kita kurban lewat lewat bisa. Terus lewat kampung takut ria. Caranya gimana? Lewat aku nggak bisa teman-teman ya. Untuk sementara nggak ada caranya. Tapi kalau sekedar teman-teman ingin sedekah, beli Quran wakaf, silahkan teman-teman kasih sendiri ya. Belum ada aku kanal untuk membuka sedekah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman nggak apa-apa ya, kasih aja ke orang atau teman-teman transfer ke Palestina, nggak ada masalah ya. Ya, sehat ya teman-teman ya. Oke, sehat ya guys. Ustazah, bolehkah buka hijab di depan menantu laki-laki? Dia mahram kita ya guys, dia mahram kita ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Halo Mbak Narti ya, amin ya. Doakan supaya anak dapat kerja. Teman-teman boleh sholat hajat ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat kayak biasa, yang penting Al-Fatihah dibaca, kul nggak apa-apa ya. Halo Mbak Bes, Mbak Sauda, sehat ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ya kita tidak balas chat karena pinjam uang. Nggak apa-apa guys. Membalas chat itu nggak wajib teman-teman, bukan sebuah kewajiban. Ya, kita hanya berkewajiban tolong menolong ya. Sama dengan orang ngomong, apa perlukah setiap orang ngomong ditanggapi? Apakah semuanya apakah semuanya misalnya hinaan orang perlu ditanggapi? Kan enggak teman-teman. Enggak semua hal harus kita respon, enggak semua hal harus kita berikan feedback, enggak semua hal harus kita berikan follow up ulang ya. Coba teman-teman filter mana hal yang perlu ditanggapi, mana yang enggak. Kalau aku jarang nanggapi chat bukan karena enggak mau menanggapi, tapi saking sudah ramenya lah isi chat aku tuh ya, jadi terlalu rame nggak tercover lagi guys ya.
Zah, Mbak Agustiana, ya, Mbak Umi, Mbak Eli, Ustazah, kalau lagi berantem sama suami 1 bulan, hukumnya gimana? Gak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari ya, melewati Senin dan Kamis ya. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita setiap Senin dan Kamis. Kalau seandainya kita tidak melakukannya, kalau kita tetap bermusuhan maka amal kebaikan kita tidak dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya punya masalah dengan orang, dia maki-maki aku habis-habisan. Apa zikirnya Ustazah? Allahumma layyin li qalbahu. Ya, qalbahum deh. Biar bisa untuk laki-laki dan perempuan. Allahumma layyin li qalbahum. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, Allahumma layyin li qalbahum. Itu ada di video-video aku, guys. Teman-teman yang baru mampir, ini dia ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar tengoklah Mbak Virgo, guys. Subhana malayana mualayaswu tadi ya. Mbak Virgo tengok ya. Oke, ini kenapa nih orang nih? Nggak ada yang nanya, dia jawab sendiri. Lucu guys, netizenku lucu-lucu. Itu doa sujud sawi ya guys, Masya Allah ya. Lagi latihan hafalan dia. Zah, kalau kita yang diemin orang gimana Zah? Tetap nggak boleh ya, mendiamkan orang karena kebencian nggak boleh. Tapi kalau mendiamkan orang karena memang nggak ketemu, nggak ada masalah ya. Oke ya teman-teman ya. Sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kadang kalau mau tidur aku setel ceramah agama Ustadz di YT Ustazah. Nggak apa-apa teman-teman, is okay ya. Ya. Ada jamaah aku yang dengarkan YT aku, dia tertidur sampai jam 2 malam, dia sedih guys. Apa katanya, ya Allah aku kasihan yang Ustazah ngomong terus sampai jam 2 malam. Aku lihat ternyata YT ku terbuka, kasihan Ustazah ngomong sampai jam 2 malam. Oke, melunakkan hati orang lain, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar ya. Oke, sehat ya teman-teman di sana ya. Oke, Za, gimana caranya sholat kita biar khusyuk? Itu ada di VT aku ya guys. Baca auzubillahiminasyaitonirrajim, kemudian dibuka mulutnya, buka matanya, ya. Kemudian usahakan arti bacaan sholatnya kita ketahui ya. Oke, padahal saya lagi tidur betul ya. Sulam alis nggak boleh ya teman-teman ya. Sulam alis jangan ya, karena itu merubah dalam waktu yang lama ya. Apakah boleh berkurban dapat kepada orang yang sudah meninggal? Jelas boleh ya. Gimana hadapin orang yang selalu menggunjingkan kita? Abaikan, jangan jadikan teman dekat. Ngomong seperlunya aja. Silaturahmi secukupnya aja. Cukup kita tahu gimana dia. Udah selesai ya. Terus jangan masukkan ke dalam pikiran kita ya. Jangan memberikan banyak informasi kepada orang yang suka bergibah. Karena orang yang suka bergibah, setiap ada informasi dia akan gibahkan kembali. Sedikitlah berteman dengan orang-orang ahlul ghibah dan yang suka bicara. Sedikit bicara biar sedikit salahnya, ya.